Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala disebut dengan afdol al-amal, seafdol-afdolnya amal. Maka Rasul mengatakan idkhal as-surur alal mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Dengan cara apa? Yaqdi anhu dainan, ikut membayarkan hutang. Dan membayar hutang bisa dari uang zakat. Ya, jadi ada saudara kita terlilit hutang, kemudian kita punya tanggungan zakat, maka kita zakatkan kepada orang yang terlilit hutang supaya bayar hutang. Kemudian yaqdi lahu hajah, ataupun kepada orang yang punya hajat, mungkin dia miskin, kelaparan dan begitu seterusnya, sehingga butuh dibantu, zakat bisa disalurkan. Karena bagaimanapun orang-orang fakir dan miskin masuk dalam asnaf zakat dan juga masuk dalam sedekah juga, ya. Termasuk juga yanfusulahu kurbatan, bisa menghilangkan kurba, kesulitan. Intinya bahwa sedekah dan zakat ini seafdal-afdal amal. Yang kedua, bisa menghindarkan mara bahaya. Kata Nabi SAW, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal muhlikat. Jadi perbuatan-perbuatan bisa memalingkan kita dari perbuatan buruk atau kejadian buruk atau peristiwa yang akan menghancurkan, peristiwa yang akan mencelakakan. Kita bisa dihindar dari bala dan bencana gara-gara sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini bisa menggugurkan atau meredam, ya, bahasanya meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk juga orang yang bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan. Pahala orang bersedekah itu lipat gandakan. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 18 itu kan, innal musaddiqina wal musaddiqati innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqridullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Ketika Allah mengatakan dan mereka wa aqradu, menggadaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gadaian yang baik, maka akan dilipat gandakan tuh pahalanya dan bagi mereka pahala yang baik. Dan banyak lagi, karena seperti mampu menghapuskan dosa-dosa, ya jelas ya kan. Kemudian juga hartanya menjadi berkah dan bertambah. Kemudian juga bisa terjaga dari azab Allah, dan penyebab terbesar juga masuk surga. Kemudian juga sedekah sebagai dalil keimanan kita. Maka disebut sedekah itu dari kalimat sodaqah, membenarkan. Jadi ketika sedekah itu kalau kita tidak bersedekah padahal kita mampu sedekah, berarti dipertanyakan keimanannya, karena itu menunjukkan kejujuran iman seseorang sedekah itu, ya. Termasuk juga sedekah ini juga adalah pintu-pintu terbukanya sebuah kebaikan. Macam-macam kebaikan itu banyak masuk dari pintu sedekah. Dan banyak lagi lah, karena sedekah ini seagung inilah, maka kenapa kemudian zakat ini akan membela kita di sebelah kiri kita. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa, ya. Ma'ruf, puasa jelas keutamaannya, karena satu hari ibu berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa, maka wajah ibu akan dijauhkan dari api neraka itu 70 tahun perjalanan. Sampai di mana nih kalau ibu jalan 70 tahun berhenti itu, Bu? Udah jauh tuh. Sejauh itulah wajah kita dijauhkan dari api neraka. Itu yang puasa sunnah, Bu. Pemanya puasa Senin atau puasa Kamis, itulah pahalanya.
Semana dengan puasa wajib. Ya. Kemudian juga puasa sendiri adalah rahasia kesabaran orang. Jadi di balik puasa itu ada rahasia kesabaran yang tidak ada dalam ibadah yang lain, Bu. Jadi ibadah puasa ini terkait dengan 3 kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi qada dan qadar. Adapun sabar menjalankan ketaatan, yang memang puasa harus sabar, kalau enggak batal lah, Bu. Ya kan? Kemudian yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Jangan sampai ketika berpuasa ibu gibah, habis puasanya, pahalanya. Percuma lapar-lapar kan gitu. Ataupun sabar dalam menghadapi qada dan qadar. Karena rasa lapar, rasa haus itu bagian dari takdir Allah. Kalau orang tidak makan, lapar. Kalau orang tidak minum, haus, itu sudah takdir. Dan kita harus sabar di situ. Makanya ketika puasa mencakup 3 perkara ini, bahwa kandungan puasa ini luar biasa, karena dia adalah aplikasi atau perwujudan dari rasa sabar itu sendiri. Dan sabar ini adalah separuh sifat yang memasukkan kita ke surga. Kan ada 2 sifat kalau kita miliki, Bu. 2 sifat inilah penyumbang terbesar kita masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar akan musibah dan syukur akan nikmat. Orang kalau dihiasi dengan 2 sifat ini, inilah yang paling menonjol. 2 sifat orang itu sebab masuk surga. Jadi karena ada terkandung kesabaran puasa, dan pahala puasa, pahala orang sabar itu jelas dalam Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan cukupkan orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, menunjukkan bahwa puasa itu luar biasa. Ya, akan diberikan pahala yang berlipat ganda yang kita tidak tahu. Apalagi satu-satunya ibadah yang mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Kenapa saya katakan mendekati keikhlasan dibandingkan ibadah yang lain? Karena puasa nggak nampak, Bu. Kalau sholat nampak lah ibu takbiratul ihram sampai salam. Kalau sedekah ibu nampak jinjing uang, atau mungkin kalau zakat fitrah nenteng beras. Kalau haji nampak ada manasiknya. Ya. Jadi semua ibadah, baca Quran nampak, semua nampak. Tapi kalau puasa nggak nampak, Bu. Umpamanya sekarang hari Kamis umpamanya. Mungkin di antara ibu ada yang puasa, ada yang tidak. Mana ibu tahu di samping ibu puasa? Tahu Ustaz, gimana caranya? Ini kami edarkan aqua gelas, tak diminum sama dia tuh. Jangan-jangan dia puasa tuh. Belum tentu. Jangan-jangan dia memang lagi nggak mood minum kan gitu ya. Mungkin dia sudah bawa dari rumahnya termos isinya kopi dengan teh gitu kan. Ngapain pula aqua gelas katanya. Jadi yang kita kan tidak tahu namanya, nggak ada ciri-cirinya orang puasa tuh. Nggak ada Ustadz, tadi selama dibonceng dia ngeludah-ngeludah terus katanya. Itu lagi sariawan ibu, ya bukan lagi puasa. Jadi nggak bisa, gimana caranya? Kecuali ngaku. Orang puasa itu ngaku, baru dia tahu kita puasa. Minumlah, Afan lagi puasa. Itu kita baru tahu kalau dia ngomong begitu. Tapi kalau dia nggak ngomong, mana tahu dia puasa. Makanya saya katakan puasa itu ibadah yang dekat dengan keikhlasan. Jadi ibadah yang dekat dengan kesabaran, ibadah yang dekat dengan keikhlasan gitu ya. Ibadah yang jauh daripada ria dan macam-macam. Apalagi kemudian puasa sendiri secara kesehatan memang bagus gitu kan. Lah sebab itulah maka puasa pun adalah salah satu ibadah yang akan masuk ke dalam kuburan kita dan akan berada sebelah kanan kita, dan setiap malaikat mau datang dari sebelah kanan dia mengatakan tidak ada jalan untukmu, nyingkir sana, nggak boleh, ini nggak ada jalan untukmu, dipagari sama puasanya. Jadi dari atas dipagari oleh sholat, kemudian sebelah kanan oleh puasa, sebelah kiri pula oleh zakat. Nah, berarti tinggal sebelah kaki aja, ya kan? Kepala selamat, kanan selamat, kiri selamat, berarti yang tidak selamat tinggal kaki. Tapi kaki pun akan selamat kalau seandainya kita mengerjakan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan. Kemudian di antaranya disebut dalam hadis ini pertama sedekah, dan tadi saya sudah bahas. Kemudian yang kedua silaturahim.
ya, menyambung silaturahim yang putus dengan saudara, dengan kerabat, dengan orang tua disambung gitu ya. Kemudian wal ma'ruf, ya, dan juga al ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ya, ma'ruf itu ya macam-macam penafsiran para ulama, seperti umpamanya ma'ruf itu setiap kebaikan itu disebut ma'ruf. Ya, setiap kebaikan itu disebut ma'ruf. Umpamanya ibu senyum itu bagian daripada ma'ruf. Ibu nolong orang itu bagian ma'ruf gitu ya. Pokoknya hal-hal yang dipandang baik itu disebut ma'ruf. Kemudian juga al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan dikatakan oleh Imam At-Tabari, artinya antakuna sariratuhu ahsan min alaniyatihi. Jadi yang dimaksud ihsan itu yang tersembunyi itu harus lebih baik dibandingkan yang nampak. Yang tersembunyi di hati itu lebih baik dibandingkan yang tampak. Tapi kan kita malah terbalik, yang tampak lebih baik. Makanya sering saya nasihatkan, Bu, kadang-kadang ada orang yang mungkin dapat hidayah baru masuk gitu kan, kemudian dia mulai ngaji, dengar YouTube, mulai pakaiannya baguslah, nutup aurat, ya, pakaiannya besar-besar, pakai niqab, pakai jilbab, pakai kaos kaki kan gitu. Jangan sampai hijrah itu hanya sekedar hijrah pakaian. Itu yang banyak di masyarakat nih. Hijrah itu cuma pakaiannya saja. Jadi yang ketika dia hijrah itu yang dipikirkan itu pakaian aja. Ya, setiap pegang handphone, Bu, masuk ke Tokopedia itu, Bu, itu yang klik di pertama cadar, keluar macam-macam cadar, pakaian syar'i keluar macam-macam, itu ya ditengok tuh. Kemudian pikir nih, gimana belinya, di mana, gimana cara dapat duitnya, harus dikumpulkan di setahun baru bisa nih. Nah, jadi atau kalau keluar itu dandan di kaca itu sampai mau pecah kacanya, Bu. Jadi mungkin saking lamanya gitu ya. Itu kan takut mereng, takut ada binti, takut apa yang mau dilihatkan ibu aja pakai cadar kan gitu. Nah, ibu mau lihatkan pakaian kan, berarti di situ. Lah jangan sampai hijrah itu hanya di pakaian, jangan sampai itu nggak ihsan namanya. Karena ihsan itu disebut oleh Imam Tabari yang di dalam itu harus lebih baik dibandingkan yang di luar. Ya, karena banyak gitu ya, kok udah ngaji masih gibahnya lebih dahsyat dibandingkan ketika masih belum ngaji. Kenapa saya katakan lebih dahsyat? Karena kalau belum ngaji mungkin belum tahu ilmunya, Bu, belum tahu dosanya. Yang gibah aja dia kerjanya. Ini udah ngaji, udah tahu dosanya. Ustaz-ustaz pun udah sering, udah bolak-balik nasihati dari macam-macam ustaz, tetap aja gibah. Gibahnya beda. Ya, kalau di masyarakat ya gibahnya ya umum lah. Biasanya gibah tetangga kalau baru beli motor, beli mobil, bisa bangun rumah, ada tamu. Itu mulai itu digibahin itu. Tapi kalau udah ngaji, ya itu juga bagian gibah, tapi biasanya gibahnya lain. Ya gibahnya agak syar'i lah. Nggak ada gibah syar'i itu ya. Ya gibah ya dosa lah. Nah, cuman yang digibah ya sesama umahat yang sudah ngaji, sampai ke ustadznya digibahi kan itu ya. Jadi kena semua. Gibah masalah dilarang, jangan ngaji ke sana. Itu saya dengar Ustadz Anu itu gini, ustadznya yang kena. Ya, itu kan gibah, Bu. Nah, jadi beda hukum itu, lebih parah lagi orang ngaji gibahnya. Karena dia tahu hukum masalahnya. Jadi saya nasihatkan, Bu, kalau bisa hijrah ya hijrah, mendingan hijrah hatinya daripada pakaiannya, daripada hijrah pakaian hatinya tak pula, tak hijrah masih kotor, masih penuh hasad, dengki dan begitu seterusnya. Karena itu belum sampai ke taraf ihsan namanya. Nah, ihsan juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Musnad Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dia mengatakan qala al-ihsan an ta'mala lillah.
tiap yang kita beramal ditujukan kepada Allah, itulah ihsan. Dan dalam riwayat Muslim, antahsyallaha ka'annaka tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ihsan itu seolah-olah engkau takut kepada Allah. Kalaupun tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Ya. Intinya bahwa ihsan itu kalau diterjemahkan adalah kebaikan. Dan kebaikan itu sering saya ulang-ulang, Bu. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun kecil. Jangan. Karena kecil ini terkadang bisa menyelamatkan orang dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sampai-sampai Rasul mengatakan, fattakun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah akan neraka walaupun kau sedekah dengan separuh biji kurma. Separuh kurma itu mana mengenyangkan, Bu. Tapi Rasul mengatakan seperti itu. Karena nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang, Bu, diletakkan di tempat yang paling tinggi di antara sorga dan neraka, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu diletakkan di tempat yang tinggi sekali. Kalau dia memandang sorga, pengenlah dia masuk sorga. Kalau dia memandang neraka, nampaklah kawan-kawan dia yang bejat-bejat itu di neraka. Dia pun mencaci maki orang-orang yang masuk neraka, kemudian dia pun takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa coba Ashabul A'raf itu kok diletakkan di tengah-tengah gitu? Padahal kebaikannya banyak, Bu. Harusnya kan dia masuk sorga. Rupanya yang menghalangi dia masuk sorga karena kejahatannya sama dengan kebaikannya. 50-50, 50%, 50%. Sehingga dia tidak masuk sorga karena kejahatannya 50%, tidak bisa dimasukkan ke neraka karena ada kebaikan 50%. Coba kalau seandainya dari 50% yang ia punya dari kebaikan itu, mungkin ditambahlah dengan cara tadi infak walaupun separuh kurma. Kan ada nambah poin, Bu. Okelah nambah poin 1. Atau dengan 1 rakaat salat witir, atau 1 ayat dalam Quran. Tentukan dari yang tadinya 50% ke 50%, anggaplah kebaikannya tambah 1, 51% kebaikannya, dan keburukannya 49%, yakin masuk surga, Bu. Tapi sebaliknya kalau angka 1 itu dipindah ke keburukan, kebaikannya 49%, kemudian keburukannya 51%. Wah, itu dipastikan masuk neraka, Bu. Karena manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang berat timbangannya, walaupun hanya 1%, direct masuk surga, nggak ada cerita neraka. Kedua, orang yang berat timbangan buruknya, direct masuk neraka. Ya tentu tergantung amalannya, apakah dia lama atau tidak neraka. Kemudian yang ketiga yang tengah-tengah, kebaikan dan keburukannya sama, itulah Ashabul A'raf. Jadi jangan sampai dalam sehari ini kita tidak berbuat baik. Ya mungkin berbuat baik itu kan maksudnya baik kepada diri sendiri, kepada orang lain atau kepada Allah. Banyak kok caranya kok. Kita bisa mendapatkan pahala dalam 1 hari itu. Jangan 1 hari 1 detik pun itu bisa ibu bisa dapat pahala. Zikir aja lah. Subhanallah, nggak sampai 1 detik dapat pahala. Ya, jadi jangan sampai remehkan kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal wajhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, hatta walaupun hanya sekedar melemparkan senyum kepada saudaramu. Wallahu a'lam. Inilah tema kita. Taib, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ashabul Apa tadi? Ustazah? Iya, gimana?
Iya. Jadi itu apakah selamanya di situ atau bagaimana Ustaz ya? Iya, Ashabul A'raf itu sebagian ulama menjelaskan bahwa mereka orang yang terakhir dihisab. Mereka adalah orang yang terakhir dihisab. Jadi orang itu dihisab semua, dia pula yang terakhir itu. Tetapi ujung-ujungnya Ashabul A'raf masuk surga juga dengan syafaat. Ya, tapi kan dia harus tunggu di situ lama. Karena nunggu orang dihisab satu-satu, baru yang terakhir mereka kan. Ya, walaupun kemudian mereka tidak masuk neraka, tetap dapat syafaat dan rahmat Allah, mereka masuk ke dalam surga. Tetapi lamanya mereka di situ kan cukup menyiksa mereka. Yaitu karena ada dosa di situ. Tetapi juga tidak diazab seperti penduduk neraka karena ada pahala di situ. Ya tidak selamanya di situ, tetap ujung-ujungnya masuk, karena di akhirat itu tidak ada 3 tempat, yang ada cuma 2. Ujung manusia itu cuma 2, masuk neraka atau masuk surga. Ashabul A'raf itu hanya menunggu hisab saja. Ya, jadi ujung-ujungnya cuma 2 tempat itu saja. Wallahu a'lam. Oh iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang saya tanyakan masalah fitrah. Kalau kita berfitrah bulan puasa itu dibayarkan anak, sedangkan kita masih bisa gitu Ustaz ya. Jadi bagaimana itu Ustaz, kalau anak yang bayarkan kita dapat pahalanya atau anak yang dapat pahalanya Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, kalau memang ibu sanggup, sebaiknya tidak usah dibayarkan anak. Kalau memang ibu ada rizki kan, karena memang apa sih tujuan zakat fitrah itu, Bu? Tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan kita saat puasa Ramadan. Ya, kita tidak tahu lagi puasa, mungkin kita ini gibain orang, ya kan? Mungkin kita dusta, mungkin kita jelekin orang, rendahin orang, kan kita tidak tahu, Bu. Sama dengan sholat, kadang khusyuk, kadang tidak, kadang melamun, ya kan? Sholat kan gitu juga, Bu. Lah sholat rawatib itu bisa nembel kekurangan sholat wajib. Lah zakat fitrah itu untuk menembel kekurangan ibu puasa selama Ramadan. Jadi dikurangi dengan, disempurnakan dengan zakat fitrah itu. Karena itu untuk membersihkan orang yang berpuasa. Itu salah satunya fungsinya, karena banyak fungsi yang lain kan. Cuman ini salah satu fungsi yang berdasarkan nas hadis seperti itu. Tuhratun lis-shaimin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Sehingga kalau bisa jangan difitrahkan orang. Kalau kita sanggup, ya fitrahkan diri sendiri saja. Nah, tapi kalau seandainya anak itu memberikan uang kepada ibu untuk zakat fitrah gitu ya, artinya diterima dulu sebagai pemberian anak, bahwa uang itu adalah sudah jadi hak milik ibu. Nah, dengan uang itu ibu bisa belikan beras. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Jadi anak ingin berbuat baik, dia ngasih uang sama orang tuanya. Nah, uang yang dari anak itu kan sudah milik ibu tuh, bukan milik orang anaknya lagi. Dibelikan. Nah, tapi kalau memang ibu kasihan anaknya juga masih susah gitu ya, dan ibu sanggup, ya bayar sendiri aja lah zakat fitrah, itu lebih afdal. Ya, wallahu a'lam. Iya. Mohon dijelaskan tentang amalan yang membuat orang bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudiannya bagaimana kita berdoa bisa dimasukkan dalam keadaan sahih. Maksudnya gimana? Amalan-amalan yang bisa seseorang itu bebas dari hisab gitu. Oh. Terus yang keduanya doa atau amalan yang bisa kita mati dalam keadaan sahih. Husnul khotimah. Ya.
Wa iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ada sebuah hadis yang ma'ruf ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umatnya pada hari kiamat. Jadi ada di antara umatnya itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah, salah satunya kemudian Nabi SAW menjelaskan itu maksudnya siapa sih kelompok ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 sifat, ya 4 sifat. Pertama, alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sebenarnya minta diruqyah boleh, ya kalau memang mendesak, kata Syekh bin Baz, kalau tidak salah, kalau memang tidak ada cara lain pengobatan, maka ruqyah itu sebagai alternatif terakhir, gitu maksudnya. Maka itu tidak mempengaruhi, tidak terkeluar dari 70 orang yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Tapi kalau sebenarnya obat lain banyak, ataupun dia pun bisa meruqyah diri sendiri, ngapain Pak orang lain meruqyah dia, kan gitu ya. Nah, maka ketika kita ada alternatif yang lain, sedikit-sedikit minta ruqyah, ya itulah yang terkeluar dari orang-orang yang tanpa hisab dan adab. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, orang yang menggunakan besi-besi panas dijadikan pengobatan. Kenapa? Karena ini mengurangi tauhid. Sama dengan ruqyah, minta ruqyah mengurangi tauhid karena takut ada ketergantungan hatinya dengan si peruqyah, bukan dengan Allah. Ataupun orang yang berobat dengan besi yang disundut itu, dengan besi panas, takut timbul rasa takut yang berlebihan sehingga dia takut kepada besi bara api dibandingkan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, menganggap sial, barang, benda, binatang, mimpi, itu karena mengurangi tauhid juga. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka pun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Memang ini agak berat, Bu. Ya, berat ya. Tawakal itu bukan perkara yang mudah, memang berat sekali karena itu kan menyandarkan hati kepada Allah. Terkadang ketika kita ini diuji oleh musibah saja, kadang-kadang hati kita ini bisa berubah, ya. Nggak susah untuk tawakal kepada Allah tuh. Baru diuji sedikit saja kita tawakalnya kepada makhluk. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau orang bisa melalui 4 perkara ini, ya insya Allah berdasarkan sabda Nabi dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Termasuk juga para mujahidin, ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apakah orang yang mati syahid itu juga harus mati di medan tempur? Tidak. Niat ingin mati syahid aja kalau meninggal di rumahnya sudah dianggap mati syahid. Ya. Ya intinya Bu, banyak-banyak berdoa minta kepada Allah agar diwafatkan